Selamat siang Bu Tias dan teman-teman. Di sini kelompok kami yaitu kelompok bahagia akan mempresentasikan mengenai tugas kelompok 1 dalam mata kuliah Enterprise Resource and Planning. Dan di sini kelompok kami atau kelompok bahagia sendiri memiliki anggota saya sendiri Alison Wibowo, Benedictus Aryan dan juga Happy Putri Agustin. Langsung kita ke slide yang pertama yaitu tentang modul sales. Jadi kita akan memilih 3 modul di sini yaitu sales, inventory dan juga accounting. Di sini modul sales sendiri adalah modul mengenai penjualan, di mana modul sales dari Odoo ini itu punya banyak proses penjualan. Contoh dengan CRM, faktur, dan juga berhubungan dengan inventory dan juga berhubungan dengan accounting sendiri, di mana bisa melakukan otomatisasi mengenai transaksi dan juga pelacakan dari stok inventory itu sendiri. Di mana Odoo ini fleksibel dengan API yang mana bisa terhubung langsung dengan database sehingga datanya itu bisa secara real time. Di sini kita sudah melakukan screenshot mengenai instalasi dari modul sales itu sendiri. Next, dari fungsi utama modul sales dalam Odoo yaitu ada di mana fiturnya ada 6, di sini fungsi utamanya ada 4. Yang pertama yaitu adalah CRM atau Customer Relationship Management, di mana dia mengelola pipeline penjualan dan juga interaksi dengan pelanggan. Di sini ada list-list pelanggan, ada dari desain, produk ataupun information dan juga other atau yang lainnya. Di sini kita bisa melihat ratingnya dan juga harga-harganya dan juga apa yang pelanggan tersebut inginkan. Di sini ada yang klasifikasi terdalam daftar new, qualified, proportion dan juga won. Oke. Jadi dengan adanya CRM ini kita bisa mengelola pelanggan dengan lebih baik sehingga kita dapat mendapatkan lebih banyak pelanggan lagi. Next, kita ke modul sales, di mana sales ini membantu pembuatan penawaran dan juga konversi ke pesanan otomatis. Di sini ada berbagai kolom yaitu customer, salesperson, dan juga activities, company, dan juga total. Di mana statusnya ada sales order dan juga quotation atau quotation send. Di sini membantu pegawai untuk melakukan input data secara otomatis sehingga tidak perlu menginput data secara manual ataupun menghemat efisiensi waktunya lebih lagi. Di mana di sini ada 4 tahap yaitu company data di analisa dulu, quotation layout, order confirmation dan juga yang terakhir sample quotation. Next kita ke POS atau point of sales, di mana sistem kasir untuk transaksi retail dan restoran. Di sini ada 4 contoh yaitu yang main utama, laundry tentang retail, pencucian, express dan juga banket. Di sini ada cash balance-nya masih 0 semua dan juga last closing date tanggal bulan 3 tanggal 15 dan bulan 3 tanggal 18 dan lain sebagainya. Next untuk langganan dan rental yaitu untuk manajemen bisnis yang berbasis langganan dan penyewaan, di mana kita dapat mengetahui apa yang dirental dan juga berapa lama item tersebut dirental, seperti printer 3 item dirental dari tanggal 5 hingga tanggal 8, dan juga meeting room yang dipinjam dari tanggal 3 sampai tanggal 6. Di sini kita juga bisa tahu kapan pick up-nya atau kapan awal perentalannya dan juga return atau kembaliannya, dan juga status itu apakah sudah diambil atau belum diambil. Nah, bagaimana modul sales ini mencerminkan fungsi-fungsi dari ERP, di mana modul sales ini terintegrasi dengan modul lain. Yang pertama modul inventory, dia bisa cek dan update stok otomatis. Accounting, dia bisa konversi transaksi ke faktur, dan juga CRM, dia bisa mengelola pelanggan hingga dari prospek hingga bisa pelanggan tersebut bisa melakukan transaksi, dan juga fitur tambahan yaitu multi currency dan multi company, di mana mendukung transaksi lintas negara dan besaran. Nah, kaitannya apa dengan arsitektur ERP? Yaitu yang pertama cloud base, data terpusat, di mana semua transaksi tercatat dalam satu sistem yang dapat diakses dari mana saja. Jadi ini penting banget buat perusahaan manapun sehingga dapat melakukan efisiensi pencatatan dan semuanya dapat digunakan untuk pengambilan keputusan dengan baik. Yang ketiga yaitu modular dan fleksibel, karena dapat diintegrasikan dengan semua modul. Jadi sales ini bisa terhubung dengan inventory, bisa terhubung dengan accounting dan juga modul-modul lainnya. Sehingga tanpa aplikasi di luar Odoo, dia bisa berdiri secara mandiri. Lalu yaitu otomatisasi dan skalabilitas, yaitu seperti tadi yang sales tadi penjualan, jadi mampu menangani volume transaksi yang besar sehingga nggak usah input manual satu-satu walaupun transaksinya besar, tapi cukup secara otomatis dan tidak perlu ngapa-ngapain. Next yaitu konektivitas API, yaitu dia connect dengan database sehingga terintegrasi dengan e-commerce dan juga marketplace untuk ekosistem bisnis digital. Nah, interaksinya dengan modul inventory sendiri yaitu dia bisa mengotomatisasi stok, peringatan kekurangan stok. Jadi kita juga bisa men-setting safety stoknya. Jika stok tidak mencukupi, maka sistem akan memicu notifikasi atau melakukan notifikasi bahwa perlu restock nih atau perlu mengisi ulang stok yang ada. Lalu ya yang terakhir, yang ketiga yaitu pembayaran real time. Sejelas karena terhubung dengan API, maka stok juga diperbarui secara otomatis secara real time sehingga mencegah kekurangan stok atau mencegah kelebihan penjualan. Jadi akhirnya dia meningkatkan akurasi dari inventaris tersebut.
Next yaitu apa sih hubungannya modul sales dengan modul accounting? Dimana yang pertama yaitu bisa membuat pembuatan faktur otomatis. Jadi setelah pesanan dikonfirmasi, dia bisa menghasilkan faktur secara otomatis. Next juga sistem pembayaran yang terintegrasi. Terkait tadi kan sales juga ada banyak nominalnya, jadi bisa terhubung dengan accounting semuanya. Next juga pencatatan keuangan, jadi semua transaksi juga bisa dicatat juga, dan juga rekonsiliasi otomatis. Jadi jika pembayaran diterima, maka status faktur diperbarui secara sistem secara otomatis melakukan pencocokan data keuangan. Jadi otomatis semua itu terhubung, dan juga jika ada suatu perubahan pun maka dia akan tercatat dan juga berubah sesuai up to date secara real time. Jadi sangat mengefisiensi untuk keuangan ataupun transaksi lainnya. Jadi di sini ada mind map, ada 8 kategori, yaitu yang pertama database, di mana modul sales ini menggunakan PostgreSQL. Terus modularitasnya dapat diinstal, dihapus, dan di-custom dengan mudah. Dan manajemen penjualannya yaitu mendukung pembuatan penawaran, pemesanan penjualan, dan juga otomatis faktur dan pembayaran. Front end-nya dia bisa berbasis web dan UI UX yang modern dan responsif. Back end-nya menggunakan Python dan dengan Odoo ORM. Lalu juga manajemen harga dan diskon itu fleksibel. Jadi entah strategi harganya, promosi, dan juga diskon otomatis. Next untuk CRM atau pelacakan pelanggan, Customer Relationship Management, jadi dia merekam interaksi pelanggan dan mengelola pipeline penjualan, sehingga pelanggan-pelanggan yang ada ini bisa lebih secara tidak langsung itu dipanggil dan juga lebih sering untuk membeli di perusahaan tersebut. Atau pelanggan ini bisa bertahan lebih lama dan melakukan pembelian berulang. Laporan analitik yaitu memiliki dashboard dan laporan penjualan yang dapat dikustomisasi. Jadi di modul sales ini semuanya hampir dapat dikustomisasi sesuai dengan kebutuhan perusahaannya. Sedangkan kalau di arsitektur ERP ini, di database yang pertama yaitu menggunakan berbagai database, ada SQL ataupun Oracle, di mana modularitasnya seringkali kompleks dan bergantung kepada vendor dan dengan struktur monolitik. Jadi tidak mudah di custom seperti yang modul sales tadi, di mana manajemen penjualannya dia lebih rigid dengan alur bisnis standar, jadi lebih bagus ke alur bisnis yang agak rumit dan tidak terlalu standar. Di sini front end-nya juga berbasis desktop, web, dan juga hybrid. Di sini front end-nya cukup fleksibel di arsitektur ERP ini. Lalu yang ada back end processing di mana menggunakan Java, Net, dan juga API. Yang ke-6 yaitu manajemen harga dan diskon, umumnya memerlukan konfigurasi manual untuk aturan harga yang kompleks. Jadi perlu adanya manual atau kerja secara individu dari anggota perusahaannya. Dan juga ada pelacakan CRM atau Customer Relationship Management, di mana dia menggunakan sistem eksternal atau modul tambahan. Jadi perlu adanya modul-modul di luar ERP ini, sedangkan dari Odoo ini cukup di Odoo saja, dia tidak perlu keluar ke aplikasi lainnya. Sedangkan laporan yang terakhir adalah laporan analitik. Laporan ini seringkali bergantung pada sistem BI atau Business Intelligence tambahan. Jadi perlunya instalasi aplikasi yang lainnya lagi. Baik, selanjutnya adalah modul inventory. Modul inventory adalah salah satu sistem ERP yang digunakan untuk mengelola persediaan barang dalam suatu organisasi atau perusahaan tersebut. Di sini terdapat screenshot di mana kita sudah menginstal modul dari inventory tersebut, yang dimana nantinya akan berfungsi pada pencatatan pergerakan barang masuk dan juga barang keluar, kemudian optimalisasi stok barang, serta mendukung proses logistik, yaitu manajemen pada otomatisasi pada gudang. Selanjutnya itu fungsi utama modul inventory pada Odoo. Ada rantai pasokan. Jadi dalam modul inventory ini terdiri dari beberapa fungsi, yaitu manajemen stok, melacak jumlah stok barang secara real time dan mengolah lokasi penyimpanannya. Kemudian otomasi dari proses gudang. Dia mendukung seperti penerimaan barang, pemindahan barang antar gudang, dan juga pengeluaran barang tersebut. Kemudian integrasi dengan modul lain. Modul inventory ini dapat diintegrasikan dengan modul seperti pembelian, penjualan sales, dan juga accounting. Kemudian kita dapat mengontrol kualitas tersebut melalui quality control yang ada pada modul inventory, yaitu memastikan barang memenuhi standar sebelum dikirim ataupun disimpan pada stok gudang. Kemudian ada analisis dan pelaporan, memberikan laporan dan juga analisis tentang tingkat stok, pergerakan barang, dan juga kebutuhan untuk restock ulang. Berikut adalah screenshot pada halaman manajemen stok. Jadi kita bisa memasukkan produk kita, namanya apa, kemudian berapa harganya, dan juga total nilai yang ada, kemudian berapa stok saat ini, dan berapa yang bisa untuk bebas digunakan, serta historinya apa saja itu akan terekam pada modul inventory ini pada sistem stoknya. Kemudian
Selanjutnya adalah optimasi proses gudang. Di sini ada penerimaan barang pada hari ini, kemudian terdapat status dia ready atau tidak, dan juga ada beberapa rincian produk seperti yang dicontohkan adalah produk body care dan juga minyak wangi yang saat ini sedang dijadwalkan untuk dikirim keluar gudang, yaitu secara penerimaan untuk penjualan. Selanjutnya ada kualitas, jadi dari sini kita dapat mengetahui kualitas dari produk ini bagus atau tidak, yaitu dengan cara mencentang dan juga memberikan gambaran bahwasanya kategori dari produk ini adalah dalam keadaan baik dan juga siap untuk dijual. Berikut adalah analisis dan laporan. Jadi berdasarkan modul inventory ini kita dapat mengetahui berapa saja laporan dari produk yang telah kita simpan, berapa stok barang yang masuk dan juga keluar. Kemudian kita juga bisa mengekspornya dalam bentuk Excel, di mana nantinya akan dibagi menjadi 3, yaitu ada dashboard utama yang akan berisi bagan-bagan seperti itu dari stok barang yang telah masuk dan juga stok barang yang keluar. Kemudian ada data-data barang yang ada pada stok tersebut. Dan ini adalah salah satu contoh laporan yang sudah kami ekspor ke dalam bentuk Excel, yaitu terdapat kualitas yang bagus, kemudian totalnya berapa, pada bulan apa, di rentang berapa, dan juga banyak dari jumlah barang tersebut berapa. Apa sih kaitan modul inventory dengan arsitektur ERP? Jadi arsitektur ERP memiliki beberapa komponen utama untuk mendukung modul inventory, yaitu database sebagai tempat penyimpanan data stok, transaksi, dan juga histori pergerakan dari barang. Kemudian ada back-end processing, di sini proses otomatisasi seperti update stok, pengecekan kualitas, proses pesanan, otomatisasi pada gudang. Kemudian front end-nya, yaitu antarmuka pengguna untuk mengakses dan mengelola data inventory ini semakin fleksibel dan semakin modern, serta tidak terasa kaku seperti itu. Kemudian ada middleware dan juga integrasi. Ini menghubungkan antara inventory dengan sistem yang lain seperti sales dan juga accounting. Berikut adalah mind map atau peta konsep perbandingan antara modul inventory dengan arsitektur ERP. Pada modul inventory, database yang digunakan, Odoo menggunakan PostgreSQL sebagai database utama, kemudian modularitasnya dapat diinstal, dihapus, dan ditambahkan ataupun dikostumisasi dengan mudah. Kemudian manajemen stok. Odoo mendukung stok real time, di mana kita bisa memantaunya secara real time pada waktu-waktu yang kita inginkan. Kemudian multi gudang, kita bisa menyimpan di banyak gudang dan juga bisa memindahkan barang-barang tersebut di gudang A, di gudang B, di gudang C, dan lain-lain. Kemudian kita bisa melakukan otomatisasi dengan menghitung secara rinci dan melakukan pemesanan ulang saat stok menipis. Maka Odoo akan memberikan peringatan kepada kita bahwa stok barang A, yaitu body care, memiliki stok yang sangat-sangat kurang. Ini artinya kita bisa melakukan manajemen stok dengan sangat baik. Kemudian dari segi front end, seperti yang sudah dikatakan sebelumnya, antarmuka dari Odoo ini memiliki framework yang lebih modern dan juga responsif serta lebih fleksibel. Kemudian back end processing-nya dia dibangun menggunakan Python dengan sistem Odoo ORM, yaitu Object Relation Mapping. Dan pelacakan produk. Dalam sistem inventory ini kita bisa melakukan pelacakan produk, yaitu karena Odoo mendukung sistem barcode dan juga QR code serta nomor seri yang ada yang bisa kita masukkan pada saat kita memasukkan nama barang pada stok barang. Kemudian kita juga bisa melakukan kontrol kualitas, yaitu Odoo ini memiliki modul quality control yang sangat memungkinkan kita untuk melakukan pemeriksaan otomatis saat barang tersebut masuk dan juga keluar. Kemudian jika dari arsitektur ERP, tentu saja database yang digunakan sangat berbeda dengan Odoo, yaitu SQL, MySQL atau Oracle. Kemudian modularitasnya masih kompleks dan sering bergantung kepada vendor, sehingga seringkali memiliki struktur yang monolitik. Kemudian manajemen stok, Odoo kurang untuk mendukung pada arsitektur ERP ini untuk pelihatan secara real time. Kemudian untuk front end-nya, ERP umum berbasis desktop, web, dan juga hybrid.
Kemudian dalam back-end processing-nya, ERP menggunakan Java, Net, dan juga SAP. Pada pelacakan produk, ERP umumnya menggunakan batch atau lot yang itu memerlukan waktu lama dan juga sangat-sangat menyita banyak waktu saat kita memasukkan hal tersebut. Kemudian pada kontrol kualitas, ERP umumnya membutuhkan sistem tambahan untuk menambahkan quality control-nya. Terima kasih. Baik, kita masuk ke modul accounting. Di dalam modul accounting sendiri merupakan komponen dalam sistem ERP sendiri yang merupakan untuk mencatat, mengelola, dan melaporkan transaksi keuangan. Jadi di dalam Odoo ini merupakan pusat untuk pengelolaan keuangan untuk penjualan, pembelian maupun dalam persediaan. Ini sudah ada screenshot dari download accountingnya di dalam Odoo sendiri. Terus apa sih fungsi utama dalam modul accounting dalam Odoo? Yang pertama ada 4 yang di bawah screenshotannya, ada customer vendor, customer source vendor, accounting, reporting, configuration. Tapi saya mengambil 5 yang ada di dalamnya, yaitu tentang pencatatan transaksi yang dimana dapat mencatat secara otomatis maupun manual, tapi saya mencoba untuk manual saja. Terus kemudian ada invoicing. Ini adalah pencatatan transaksi secara manual. Jadi dimana pencatatannya harus balance antara debit dan kreditnya, jadi antara pemasukan dan pengeluarannya harus balance. Kemudian lanjut ke invoicing atau pembuatan faktur, di mana faktur sendiri adalah produknya, di mana penjualannya itu berapa, kualitasnya apa, quality itu berarti jumlahnya berapa, harga dan pajaknya itu berapa, bisa diatur di dalam pembuatan faktur ini atau invoicing. Terus kemudian ada manajemen vendor, di mana kita bersama dengan vendor-vendor. Di sini bisa mencakup banyak vendor, di mana nanti vendornya itu akan menjadi jumlah tambahan dalam pemasukan keuangan. Jadi sini contohnya untuk pembayaran biji kopi sendiri, saya masukkan ini nominal fix, jadi ini ada percobaan saja untuk manajemen vendornya. Kemudian masuk pada bagian rekonsilieasi bank, di mana rekonsilieasi bank sendiri adalah untuk mencatat pemasukan maupun pengeluaran. Jadi bank sendiri, jika tahu di sini adalah pembayaran biji kopi yang dimana nanti pemasukannya berapa sih yang akan dibayar untuk bank. Bank sendiri itu akan terlihat jelas nanti di sini. Ini tuh nanti ditulisnya di dashboard, ada di dashboard bank. Nah, di situ nanti bisa dibuat di dalam itu untuk membuat rekonsiliasi bank itu sendiri. Lanjut ke laporan keuangan dasar. Dari semua tadi itu secara otomatis nanti akan memunculkan sebuah laporan ini di dalam general ledger. Jadi nanti di saat pembuatan keuangan nanti ada di mana namanya general ledger sendiri, nanti secara otomatis nanti pemasukan maupun debit kredit yang tadi sudah ditulis bank kemudian vendor nanti akan muncul di sini, antara pemasukan, pengeluaran, terus balance-nya berapa. Ini tercatat semua, di mana nanti tadi kan ada kelebihan karena ada pembelian kopi, jadi nanti ini masih minus 10.000. Baik, dari semua itu masuk pada kaitan antara model accounting dan arsitek ERP sendiri, yaitu yang pertama yaitu ada integrasi dengan modul lain. Sales dan invoicing merupakan faktur otomatis yang dibuat dari transaksi penjualan. Kemudian ada pembelian dan vendor adalah tagihan pemasukan tercatat langsung dalam laporan keuangan. Kemudian adanya data terpusat dan secara real time. Dan teman-teman saya sudah menjelaskan secara real time, jadi secara langsung, jadi laporan itu akan terbarui secara langsung tanpa perlu dilakukan secara manual. Kemudian ada otomatisasi, di mana nanti kita melakukan input maupun output itu nanti bisa secara otomatis. Ini adalah mind map, di mana modul-modul yang tadi ada 5 itu saya bandingkan, di mana yang pertama dari Odoo sendiri pencatatan transaksi, yaitu mencatat pemasukan dan pengeluaran keuangan secara otomatis, bisa otomatis maupun manual. Jadi tapi di sini kita menggunakan secara otomatis. Tapi kalau di secara ERP sendiri, yaitu menghubungkan pencatatan transaksi dengan modul lain seperti sales, purchase, inventory, dan otomatis data. Jadi belum tentu otomatis karena harus digabungkan satu-satu semuanya. Jadi nggak bisa secara langsung. Tapi kalau di Odoo, kalau menggunakan accounting langsung itu bisa secara otomatis. Kemudian ada pembuatan faktur, yaitu membuat faktur untuk pelanggan dan mencatat pembayaran pemasok, yaitu
secara tadi yang secara langsung, kemudian kalau secara ERP sendiri yaitu mungkin faktor dibuat otomatis saat terjadi transaksi di modul sales atau purchase. Jadi harus ada ininya dulu, terjadi transaksi dulu. Tapi kalau di Udo sendiri kita bisa membuat rancangannya. Terus kemudian di manajemen vendor yaitu mengelola data vendor atau pemasok terkait transaksi keuangan seperti tagihan dan pembayaran. Tapi jika di ERP sendiri yaitu cukup samar tapi lebih luas mencakupnya, yaitu pembelian, persediaan, kontrak, dan pembayaran. Jadi semuanya harus diisi salah satu. Tapi kalau di manajemen di ERP di Udo sendiri itu bisa secara akurat atau terakurasi. Jadi kalau memang mau vendor sendiri ya itu bisa vendor sendiri, jadi nggak harus nunggu pembelian dulu terus kemudian persediaannya berapa, kontraknya harus gimana, itu tidak perlu. Kemudian ada rekonstruksi bank, yaitu mencocokkan transaksi bank dengan catatan akuntansi. Jika di ERP menyediakan rekonstruksi otomatis dengan integrasi data dari sistem perbankan dan transaksi lainnya. Jadi lebih kompleks tapi juga lebih sulit. Tapi kalau secara otomatis maupun secara mudahnya kita bisa menggunakan Udo. Terus kemudian ada laporan keuangan yang terakhir, secara otomatis menyediakan langsung neracanya yaitu laba rugi dan arus kasnya. Tapi kalau secara ERP menghasilkan laporan keuangan yang lebih komprehensif dengan data dari berbagai modul bisnis. Jadi lebih lengkap jika menggunakan ERP daripada menggunakan Udo. Baik, terima kasih untuk hari ini dan penjelasannya. Jadi sekian penjelasan dari kami, kelompok bahagia. Saya Bri Saryon, Alexander Wibowo, dan Hewi Putri Agustin. Terima kasih dan saya berjumpa di sesi berikutnya. Dadah.